A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Pengembangan Data Bisnis. Dengan saya di sini Melani Fitria Hudani dengan NIM 2310112836. Saya Rika Saputra dengan NIM 2310112843. Saya Widi Cantika Kowe dengan NIM 2310112833. Saya Dina Inamania dengan NIM 2310112871. Saya Dina Cahaya Zalifu dengan NIM 2310112849. Di sini saya akan menjelaskan strategi dalam perkembangan e-bisnis. Perkembangan e-bisnis membutuhkan strategi yang matang agar bisa berhasil dan berkembang secara berkelanjutan. Strategi yang bisa diterapkan dalam perkembangan e-bisnis adalah memahami pasar dan pelanggan secara mendalam, membangun platform e-commerce yang stabil, aman, dan ramah pengguna sangat penting, memanfaatkan berbagai strategi pemasaran digital, identifikasi dan mengoptimalkan proses bisnis internal, mencari cara untuk berinovasi dan memperbarui produk, layanan, dan proses bisnis, pengolahan data yang efektif. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara efektif, dapat membantu mempercepat perkembangan e-bisnis dan mencapai kesuksesan dalam pasar yang semakin kompetitif. Sebagai pembisnis, harus mengetahui tahap-tahapan strategi dalam pengembangan e-bisnis. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap ini sangat penting karena pada tahap ini permasalahan yang sebenarnya didefinisikan secara rinci, di mana pembuat sistem mencoba memahami permasalahan dan mendefinisikan secara rinci, kemudian menentukan tujuan pembuatan sistem dan mengidentifikasi kendala-kendala. Yang kedua, tahap analisis. Pada tahap ini, pembuat sistem akan menganalisis permasalahan dengan menyusun studi kelayakan. Studi kelayakan ini memutuskan kemungkinan keberhasilan solusi yang diusulkan serta untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan tersebut benar-benar dapat dicapai dengan sumber daya dan dengan memperhatikan kendala yang terdapat pada perusahaan serta dampak terhadap lingkungan sekeliling. Yang ketiga, tahap perancangan. Tahap perancangan dalam membuat sistem informasi e-bisnis dapat disebut juga sebagai desain sistem. Dalam rancangan SI e-bisnis harus memperhatikan kebutuhan perusahaan e-bisnis, kebutuhan operator, kebutuhan pemakai, dan kebutuhan teknis. Yang keempat, tahap penerapan atau implikasi. Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun sebelumnya agar dapat diwujudnyatakan. Implementasi untuk prosedur di dalam teknologi komputer akan menggunakan bahasa komputer. Sementara itu, untuk proses yang terdapat di luar sistem komputer, disusunlah sebuah konvensi atau perjanjian atau tata tertib agar setiap orang yang terlibat dapat mengikuti alur yang telah ditetapkan. Untuk merealisasikan sistem pada tahap pemaparan ini, ditempuh beberapa metode, antara lain penggunaan paket aplikasi, pengembangan oleh staf sendiri atau insourcing, dan pengembangan yang dilakukan dengan kerjasama dari pihak luar seperti konsultan atau software house atau outsourcing. Yang kelima atau yang terakhir, tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun. Proses uji coba diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kesuksesan dalam e-bisnis. Satu, yaitu kemampuan perangkat keras yang meliputi kecepatan proses dan distribusinya dalam konteks faktor penyebab kesuksesan e-bisnis. Artinya, ada beberapa yang dapat menunjang kemampuan perangkat keras, diantaranya kecepatan prosesor atau CPU yang tinggi dapat membantu memproses data dan informasi dengan cepat, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisiensi.
Kemudian faktor yang kedua yaitu seberapa besar biaya yang harus disediakan untuk pengoperasian dan perawatan sistem dalam konteks e-bisnis, yaitu kita harus menyediakan biaya infrastruktur teknologi informasi atau TI, biaya yang termasuk di dalamnya yaitu biaya-biaya server, jaringan, perangkat keras lainnya yang dapat membangun dan memelihara e-bisnis. Kemudian adanya biaya layanan internet dan konektivitas. Kemudian biaya pemeliharaan dan dukungan teknis, dan biaya keamanan dan perlindungan data, serta biaya pengembangan dan inovasi. Faktor yang ketiga yaitu kompatibilitas perangkat keras terhadap sistem-sistem yang terkait dan seberapa lama teknologi yang digunakan akan bertahan. Kompatibilitas perangkat keras terhadap sistem-sistem yang terkait mengacu pada kemampuan perangkat keras untuk bekerja dengan baik dan saling berinteraksi dengan sistem-sistem lain yang terkait dengan bisnis. Sedangkan seberapa lama teknologi yang digunakan akan bertahan mengacu pada umur atau masa pakai teknologi yang digunakan dalam bisnis, termasuk perangkat keras dan perangkat lunaknya. Faktor yang keempat yaitu sejauh mana pilihan-pilihan terhadap komputer yang digunakan memperhatikan faktor-faktor ergonomis yang mengacu pada pemilihan komputer, monitor, keyboard, dan perangkat input lainnya yang mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan pengguna. Kemudian kesesuaian perangkat dengan tugas dan aktivitas. Pemilihan komputer dan perangkat yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Misalnya di sini komputer dengan spesifikasi yang memadai untuk pekerjaan yang membutuhkan komputasi tinggi, atau perangkat input yang ergonomis untuk pekerjaan yang membutuhkan pengetikan intensif. Kemudian pengaturan lingkungan kerja. Pengaturan lingkungan kerja contohnya di sini pencahayaan yang sesuai, jarak yang nyaman antara pengguna dan perangkat, serta pengaturan posisi yang dapat mengurangi kelelahan dan ketegangan. Terdapat juga pelatihan dan edukasi pengguna yang memberikan pelatihan dan edukasi kepada pengguna komputer mengenai penggunaan perangkat yang ergonomis dan teknik-teknik kerja yang sehat. Dan faktor yang kelima yaitu tingkat kehandalan dan skalabilitas jaringan komputer yang dibangun sebagai infrastruktur sistem, mengacu pada kehandalan jaringan komputer yang artinya kemampuan jaringan untuk beroperasi secara konsisten, stabil, dan dapat diandalkan. Kemudian skalabilitas jaringan komputer mengacu pada kemampuan jaringan untuk beradaptasi dan meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Berdasarkan WADE 2005, salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesuksesan implementasi e-bisnis yaitu ekspektasi dari perusahaan yang ditunjang dengan ketersediaan dana. Ekspektasi perusahaan ini mengacu pada tujuan visi strategis, atau perusahaan harus memiliki tujuan dengan visi yang jelas dalam mengimplementasikan e-bisnis. Pemahaman manajemen menjadi puncak, harus memahami potensi dan manfaat dari implementasi e-bisnis bagi bisnis perusahaan. Kemudian ada yang keduanya yaitu jadwal dan waktu implementasi yang memadai. Di sini harus tepatnya perencanaan waktu yang realistis, tahap implementasi, kemudian manajemen perubahan, dan yang terakhirnya adanya pengujian dan validasi. Nah, kemudian faktor yang ketiganya berdasarkan WADE 2056 ini adanya pengetahuan akan proses bisnis,
kompetensi, dan pengalaman dalam pembangunan sistem bisnis. Hal ini mengacu pada pengetahuan proses bisnis. Perusahaan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis inti dan alur kerja yang ada. Kemudian adanya kompetensi teknis. Perusahaan harus memiliki sumber daya dengan kompetensi teknis yang memadai, baik dari segi teknologi, pengembangan sistem maupun integrasi. Adanya juga pengalaman pembangunan sistem, artinya perusahaan sebaiknya dan seharusnya memiliki pengalaman sebelumnya dalam pembangunan dan implementasi sistem bisnis, baik dari sistem internal maupun sistem eksternal bisnis. Adanya juga pemahaman teknologi. Di sini perusahaan harus memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi e-bisnis, termasuk tren, perkembangan, dan potensi aplikasinya dalam bisnis. Di 2005 mengacu pada komunikasi baik secara fungsional dan cross-functional. Komunikasi fungsional di sini mengacu pada komunikasi yang efektif di dalam masing-masing fungsi dan departemen dalam organisasi. Kemudian komunikasi cross-functional artinya komunikasi yang efektif di antara berbagai fungsi dan departemen dalam organisasi. Harus adanya pemahaman yang sama, koordinasi dan kolaborasi, identifikasi dan penyelesaian masalah, dukungan dan keterlibatan dalam setiap aspek tersebut. Nah, yang terakhirnya, faktor yang terakhir dalam WADE 2056 ini yaitu komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali, mengacu pada 1. Komitmen dari manajemen pusat, kemudian komitmen dari tim proyek, kemudian komitmen dari pengguna. Ada beberapa manfaat dari komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat dalam implementasi e-bisnis, yaitu 1. Kepemimpinan dan dukungan, kemudian 2. Motivasi dan dedikasi, yang ketiganya alokasi sumber daya, kemudian adaptasi dan pengguna. Ini sangat bermanfaat besar bagi sebuah perusahaan. Dengan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat, perusahaan dapat memastikan bahwa implementasi e-bisnis mendapatkan dukungan yang kuat, sumber daya yang memadai, dan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi e-bisnis dan pencapaian tujuan strategis perusahaan. Dalam menjalankan strategi pengembangan e-bisnis tentunya ada 2 faktor loh. Yang pertama, faktor penyebab kesuksesan, dan yang kedua, faktor penyebab kegagalan. Berikut beberapa faktor penyebab kegagalan dalam menjalankan strategi pengembangan e-bisnis. Yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. Yang kedua, penerapan e-bisnis tidak diikuti proses change management. Yang ketiga, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Yang keempat, buruknya infrastruktur informasi atau komunikasi. Yang kelima, tidak selarasnya strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Yang keenam, adanya masalah keamanan dalam bertransaksi. Yang ketujuh, kurangnya dukungan finansial. Yang kedelapan, belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi atau cyber law. Dan yang terakhir, menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi dalam e-bisnis. Berikutnya kita akan membahas tentang prospek e-bisnis di Indonesia. Melalui berbagai kajian terhadap perkembangan e-bisnis, maka paling tidak terdapat 10 prospek e-bisnis di Indonesia, yaitu yang pertama adalah e-bisnis type. E-bisnis yang menggunakan media internet dan web tentu memiliki tipe yang transaksinya cepat dan lebih akurat. Hal ini akan sangat mendukung kinerja perusahaan karena stakeholder perusahaan, pemasok pelanggan, distributor, supplier,
mitra bisnis, dan maupun masyarakat yang memanfaatkan media internet akan sangat terbantu karena dapat melakukan transaksi dengan perusahaan dengan batas waktu yang diinginkan. Berikutnya yang kedua adalah community. Perkembangan penduduk saat ini sangat pesat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga generasi sekarang lebih banyak yang telah memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan melalui teknologi informasi seperti internet dan web, termasuk trennya sudah banyak yang memanfaatkan e-bisnis dan e-commerce melalui media internet. Kondisi ini tentu menjadi peluang baik untuk tumbuh dan berkembangnya e-bisnis di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa lebih mudah menciptakan kebutuhan atau demand creation kepada generasi muda dibanding dengan mengubah pola hidup generasi tua. Yang ketiga adalah konten. Secara hitungan bisnis, sebenarnya pihak perusahaanlah yang paling diuntungkan dalam sistem e-bisnis. Karena dengan diterapkannya e-bisnis, maka perusahaan akan dengan mudah mempertahankan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baru dengan waktu yang relatif singkat dan biaya yang sangat efisien. Sedangkan end user memang memanfaatkan keuntungan juga, tetapi lebih pada terbantunya dalam mengakses dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat yaitu teknologi device. Perkembangan teknologi berbasis PC akan bergeser ke teknologi digital ditambah microprocessor seperti PDA, sehingga penerapan e-bisnis ke depannya akan sangat mudah dan sangat terbantu oleh perangkat-perangkat lainnya. Yang kelima yaitu akses channel. E-bisnis yang beroperasi menggunakan media internet dan web tentunya sangat menguntungkan perusahaan yang menerapkan e-bisnis. Oleh karena akan terbuka akses yang lebih luas untuk tujuan-tujuan perusahaan. Berkembangnya teknologi informasi semacam internet dan website menawarkan perusahaan yang berminat mengimplementasikan kanal akses tersebut. Oke, baik, kita akan melanjutkan prospek e-bisnis yang keenam, itu ada regulation. Regulasi dalam prospek e-bisnis ini sangat penting untuk mengatur dan mengontrol aktivitas bisnis online agar berjalan sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Regulasi ini juga membantu dalam mengurangi tingkat kecerahan dan memberikan perlindungan terhadap konsumen. E-bisnis berkaitan erat dengan aktivitas pencarian laba finansial, maka pemerintah akan mengikuti negara-negara maju dalam menerapkan regulasi e-bisnis yang kondusif. Selain itu, regulasi juga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan terpercaya bagi para pelaku e-bisnis. Lalu yang ketujuh itu ada organization. Organization ini meliputi faktor budaya, pendidikan, sosial, dan perilaku dalam organisasi memegang peran penting dalam menentukan sukses tidaknya sosialisasi penggunaan teknologi informasi. Di Indonesia, masyarakatnya mayoritas adalah orang-orang yang mudah menerima budaya dari tempat lain, seperti rasa sosial yang tinggi terhadap teman, sahabat, dan keluarga, dan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang sebagian besar sudah berpendidikan tinggi, sehingga akan sangat mudah untuk menerapkan e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Lalu yang ke-8 itu ada change strategi. Change strategi ini perusahaan di negara berkembang lebih memilih metode evolusi dibanding revolusi dalam mengimplementasikan e-bisnis. Indonesia sebagai negara berkembang menjadi tempat yang cukup baik untuk menerapkan e-bisnis dan memiliki peluang yang menjanjikan. Lalu yang terakhir ini ada bisnis proses. Bisnis proses ini membahas perusahaan yang sukses diraih oleh perusahaan yang mampu mengawinkan konsep tradisional, yaitu physical value chain dengan virtual value chain. Mobilitas di kota besar akan mendorong kita untuk melakukan segala aktivitas dengan cepat. E-bisnis akan membantu akses dan transaksi kita dengan perusahaan dengan cepat karena bisa diakses di mana saja dan waktu kapan saja. Selanjutnya yaitu keputusan e-bisnis. Yang pertama, prioritas saluran bisnis. Kedua, pengembangan produk dan pasar. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk mendefinisikan strategi untuk mencapai nilai dari saluran digital dengan memberikan nilai tambah pada produk dan layanan dan target pasar yang sepadan dengan nilai-nilai yang diberikan oleh produk tersebut dan pelayanan, sehingga
sehingga keduanya dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Adapun strategi di dalamnya yaitu strategi penetrasi pasar adalah produk masa kini semakin diterima oleh konsumen di pasar yang sama. Kemudian strategi pengembangan pasar yaitu bagaimana membuat produk Anda saat ini dapat diterima konsumen di pasar yang baru. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan produk adalah bagaimana menciptakan produk baru yang bisa diterima konsumen di pasar yang sama. Yang ketiga yaitu strategi positioning dan orientation. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk menentukan posisi optimal dalam hal layanan online dibandingkan pesaing berdasarkan 4 variabel: kualitas produk, kualitas layanan, harga, dan waktu pemenuhan pesanan. Yang keempat yaitu model bisnis, layanan, dan pendapatan. Tujuannya adalah untuk menciptakan model bisnis yang menggambarkan bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan sasarannya melalui produk dan layanannya, dan juga mengidentifikasi sumber pendapatan potensial. Yang kelima yaitu restrukturisasi pasar. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi potensi teknologi informasi dan komunikasi elektronik untuk menghasilkan pasar baru melalui reintermediasi dan konten microbus. Yang keenam yaitu kemampuan pengelolaan rantai pasokan, bertujuan untuk menentukan strategi bagaimana organisasi dapat lebih terintegrasi dengan pemasok melalui saluran digital. Yang ketujuh yaitu kemampuan manajemen pengetahuan internal, bertujuan untuk menentukan strategi untuk membangun kemampuan bisnis internal, khususnya dalam hal bagaimana organisasi berbagi pengetahuan dan membangun proses bisnis. Yang kedelapan yaitu kemampuan dan resourcing organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi modifikasi organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebih mohon maaf.